Oke, sesi kedua ini kita akan masuk menggunakan beberapa motion yang nantinya terutama di bagian opening ya. Opening itu kita akan buat dia muncul. Jadi nanti kita akan rubah dia ya, rubah si bagian sini ya, rubah teks ini kita rubah jadi grafik ya, karena akan kita buat dia akan muncul, lalu akan ada pergeseran-pergeseran dari bagian-bagian sini. Nah, kenapa kok tadi kita menggunakan label di masing-masing, agar supaya ketika dia pindah dimanapun ya, pindah di frame manapun, dia akan tetap terbaca bahwa labelnya ini sesuai dengan menu yang kita buat ya. Jadi dia menu nggak akan pindah-pindah. Nah, nanti seperti apa kita lihat ya. Baik, di bagian sini kita rubah dulu dia ya. Nah, di sini kita simbol kita rubah ya. Di sini saya kasih grafik namanya, kita sebut namanya judul. Oke ya. Nah, lalu di bagian sini ya, oke, kita taruh dulu di bagian sinilah ya, 15 keyframe ya, keyframe. Oke, biarkan dulu yang lain nggak apa-apa seperti ini ya. Oke, nah di sini kita akan buat dia menghilang ya, bukan menghilang, baru akan muncul ya, seperti itu. Oke, nah ini kita akan rubah propertiesnya ya. Propertiesnya dia ini kita bikin jadi alpha ya, style alpha, kita buat 0. Oke ya, setelah itu kita masukkan classic twin ya, sudah. Nah, oke, background opening ya, ini kita berikan sebelah sini karena dia posisinya panjangnya sampai 15. Oke, kita klik sini, klik kanan, insert frame ya. Lalu pada bagian sini ya, ini kita geser nih ya, kita kesini kan ya, jadi stopnya tuh di sini ya. Nah, yang lain ya, yang lain ini ya, yang seperti ini nih ya, ini kita blok aja nih ya, ini kita blok semua. Oke, ini kita blok, lalu kita pindahkan ke sini ya, gitu ya. Jadi akan stop di sini, dia isinya akan pindah ke sini ya. Saya ulangi lagi cara memindahkannya, kita blok bagian tadi nih yang memang ada isinya, kita blok aja pakai tekan shift, lalu terakhir yang kita buat tadi, nah ya, seperti itu ya. Atau Anda mau satu-satu juga boleh sih, tapi lebih enak seperti ini ya. Jadi kita pilih satu, shift ya, tekan shift ya, ini juga boleh shift lagi, pokoknya tekan shift aja, tekan shift, pilih lagi ke bawah, pilih lagi, pilih lagi, pilih lagi. Oke, nah posisinya karena memang di sini beda satu frame ya, satu frame, maka kita klik sini, tahan, geser jadi satu di bagian sini. Iya, oke, ya, seperti ini. Oke ya, sekarang kita coba apakah berhasil atau enggak. Oke, kita coba dulu. Ctrl Enter. Oke. Jadi ini terlalu cepat ya, jadi munculnya terlalu cepat ya. Kita lihat ya, seperti itu ya. Jadi pertamanya nggak ada, jadi ada ya, itu ya. Oke, jadi bisa seperti itu ya. Jadi kita bisa animate-kan ya. Nah, itu kalau misalnya wah kok terlalu apa namanya, terlalu lambat, terlalu cepat Pak, oke, kita geser lagi. Oke, ini kita geser aja nih, klik tahan di sini, pindahkan ke 30 ya. Ini juga gitu, insert, klik sini, insert frame. Oke, ini di sini kita geser lagi. Oke ya, lalu yang tadi di sini kita geser, shift tekan ya, geser ke kanan.
Oke, dan kita lihat Ctrl Enter. Ya, seperti itu. Jadi akan lama untuk keluarnya ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, benar ya. Masih oke, nggak masalah. Ya, gitu. Ya, jadi bisa kita buat seperti itu. Oke. Sebenarnya kalau ingin lebih apa ya, kalau ingin lebih smooth lagi juga bisa, tapi nanti kalian buat satu-satu ya. Jadi nanti ada di judulnya, lalu tombolnya sendiri-sendiri ya, jadi biar lebih lebih smooth ya, smooth. Jadi misalnya Anda buat openingnya ada opening judul, lalu lagi opening tombol ya, itu bisa dilakukan ya. Oke, saya buat contohnya aja misalnya ya. Saya buat contohnya aja. Saya buat di sini. Oke, saya buat di sini. Ya, ini saya bikin opening judul ya. Lalu di sini oke, tombol next. Oke. Ya, seperti ini. Oke, opening judul saya buat dulu di sini. Buat dulu jadi interaktif by ya, ini ya. Oke, kita ubah di warnanya. Oke ya, ini geser. Oke ya, setelah kita geser ya, nah di sini sudah ada. Sekarang kita buat lagi tombol nextnya ya, tombol next kita buat ya seperti ini. Ingat ya, kita bisa atur pakai properties. Jadi kita klik di bagian sini, jangan lupa ini keystroke-nya harus seperti ini. Oke, nah kita atur properties di bagian sini ya, rectangle option. Atau Anda mau pakai Windows ini juga boleh. Oke, nah di sini kita buat. Oke, kalau kita bikin judul lanjut. Oke, lanjut ya, atau next boleh juga ya, tergantung, serah suka-suka. Oke, nah seperti ini. Oke ya. Ya, sekarang ini kita rubah dulu dia. Ya, convert to simbol, saya taruh dia jadi button. Lanjutkan. Oke, saya kasih dulu ya, jangan lupa kasih ini ya. Lalu ini saya ya, pada bagian opening judul saya buat convert to simbol ya, judulku ya. Ini kita rubah jadi grafik ya. Ini bisa seperti itu ya. Jadi Anda mau yang gampang tadi, yang desain sebelumnya boleh, atau Anda mau kita buat lagi yang baru seperti ini ya, masalah. Oke, nah di sini tinggal kita kasih action ya, on release. Ingat on release ya. Oke, lalu go to and stop ke mana nih, beranda ya, beranda. Oke, kutip 2 beranda. Oke, finish
coba. Kling, oke. Ya, nah udah selesai. Nah, kita lihat di sini kita buat ya bagian sini. Oke, ini bagian sini kita hapus saja nih ya, karena nggak kepakai di bagian sini. Ini kita klik di bagian sini karena terlalu panjang ya, karena kita sudah bikin ini terlalu panjang. Kita klik sini ya untuk bagian opening judul. Klik sini lalu kita remove ya. Juga gitu ya, klik sini. Kita nggak perlu ya, frame itu nanti dia memperpanjang durasi dari motion kalian, jadi kita bisa ngapus ya. Sama penggunaan shift ya, penggunaan shift, seleksi lalu di remove frame. Oke. Nah, di sini opening judul di sini tinggal kita ingin apa nih ya. Ya. Berhubung kita sudah buat desain yang baru ya, ini kita hapus saja nggak masalah ya. Ini kita hapus, kita delete ya. Nah, ini kita buat, nah ya, ini kita bisa buat di sini. Saya kita ingin muncul, klik sini, oke, insert keyframe ya. Ini kita buat propertiesnya. Oke, ini kita style ya, jadi klik di objek baru kita klik properties. Jadi beda-beda ya propertiesnya si teks dengan propertiesnya si keyframe. Oke, stylenya kita buat alpha, kita bikin 0. Oke, dan oke. Nah, sekarang kita sudah punya dua nih ya yang muncul ya sini ya. Kita insert classic twin. Oke, dan lalu tombol next kita buat ya, ini boleh nih ya, jadi kita geser dia. Tombol next juga gitu juga ya. Kalau Anda ingin agak lebih ini, kita bisa geser ke sini ya. Oke ya, kita geser agar supaya ini baru muncul si tombol next ya. Seperti ini kita geser ya, sini insert keyframe. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sekarang kita buat juga nih ya, di bagian lanjut, klik sini lanjut lalu klik properties. Oke, style alpha. Oke, hilang. Lalu insert classic twin. Oke. Nah, kalian kita lihat ya, kita coba lihat. Nah, seperti itu ya. Ketika kita mulai kelihatan ya, Ctrl Enter. Nah, kita muncul dia kan muncul seperti ini, baru kita klik. Nah, seperti itu ya, jadi seperti itu. Nah, ini untuk masalah kita mengedit ya, jadi ada background opening kita bikin seperti ini. Jadi Anda bisa geser-geser. Jadi kalian bisa geser-geser yang ingin kalian buat seperti apa. Jadi ini part 2 ini agak lebih apa ya, sebenarnya kalau dari awal kita sudah mendesainnya, karena pertemuan kita ini kurang begitu apa ya, tidak bisa bertemu seperti halnya ketika offline, maka ya mau nggak mau seperti ini ya, harus buat beberapa part ya. Oke, sekarang kita coba ya. Sekarang kelas sudah selesai di sini. Oke ya. Nah, ini saya oke ya, jadi untuk yang simple seperti ini ya, simple seperti ini ya. Oke. Oke, seperti itu. Jadi kalau ini ingin Anda tambahkan lagi silakan. Nah, ini kebetulan ukurannya besar-besar ya. Saya akan berikan ukuran besar-besar karena memang ininya luas ya. Seperti itu. Oke ya. Terus oke. Baik ya.
yang akan kita pakai di bagian teori vektor ya. Nah, sebelumnya sebelum kita lanjutkan, nah di bagian sini nih ada kotak-kotak yang mengganggu ya. Kalau Anda perhatikan di bagian sini ada mengganggu sini ya. Karena di bagian belakang ini kita lihat nih ya, frame-framenya masih kelihatan semua. Nah, untuk menghilangkan kotak-kotak yang mengganggu di bagian belakang, nah kita atur dulu nih ya di bagian sini misalnya nih ya, kita klik sini. Oke, ini kita delete frame, remove frame ya. Lalu bagian sini kita remove frame juga. Oke, ini PR kita banyak nih, harus bersihin seperti ini dulu. Oke, ini kita remove frame ya, agar supaya bagian background belakang yang lain, karena memang kita bermain dengan layer. Kalau masih ingat dengan menggunakan Photoshop ya, kita menggunakan layer, jadi bagian belakang masih kelihatan ya, kita bersihkan dulu semua. Oke. Ya, oke. Lalu pengantar Corel juga demikian ya. Menu oke, nggak salah ya. Lalu beranda ini cukup sampai sini aja, kita hapus di sini. Oke, nah ini kita remove. Oke, ya. Nah sekarang kita masuk ke bagian teori vektor nih ya, teori vektor. Kita klik ya, teori vektor. Nah di bagian sini kita akan masukkan kalau tadi ya sebelumnya kita menggunakan teks yang tanpa teks biasa, sekarang kita menggunakan yang namanya teks dinamis. Kita klik dulu pada new layer, kita buat dulu ya teks teori, teks vektornya kita buat dulu layernya. Oke, lalu kita buat di bagian satu ini ya, satu sama dengan si posisi si teori vektor, karena kita cuma mau buat teksnya. Kita insert blank keyframe. Oke, nah di sini kita akan eksekusi. Oke ya, kita masuk ke teks, klik text tool, lalu kita lari ke bagian properties. Oke, lalu kita lihat dynamic text. Oke ya, lalu di sini kita bisa buat langsung seperti ini ya, kita buat seperti ini, kotak gini aja. Ya begini ya. Oke, nah sesudah itu kita ambil teks ya, kita ambil teks yang di bagian apapun ya. Anda bisa copy di sini, misalnya ada copy, lalu di sini kita pastekan aja ya, ya seperti ini. Nah ini Anda bisa atur ya, setelah saya paste ini ukurannya kita perbesar dulu, misalnya kita perbesar jadi ya. Oke, itu misalnya ya. Oke. Nah, lalu setelah ini kita sudah buat seperti ini ya, kita butuh yang namanya components. Kita panggil dia components di bagian window, components, Ctrl F+7, muncul seperti ini komponennya ya. Lalu kita cari UI scroll bar ya, UI scroll bar kita langsung klik, tahan, pindahkan ke sini, taruh dalamnya aja ya, dalam kotak, klik. Ya, otomatis dia akan masuk ke sini ya, dia akan memanjang, kita perhatikan ya. Nah ini seperti ini ya. Nah setelah itu kita ya tinggal klik sini ya, kita teks yang tadi panjang sekali yang kita buat, klik sini, lalu lihat di bagian sini ya, bagian selection tool, kita klik sini, kita geser ke atas. Oke, lalu pada bagian scroll barnya kita klik sini, lalu kita pilih sini free transform ya, klik, lalu kita geser ya, kita kecilkan dia. Oke, sampai setengahnya tuh ya, ya seperti itu. Oke ya, setengahnya lah. Oke ya, sekarang kita coba Ctrl Enter kan, nggak berhasil. Ya, kita lanjut ya, lalu kita pilih
teori. Ya, berhasil menurut ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di bagian sini kita hapus saja nih ya. Di bagian sini kita klik sini ya. Ya, bagian sini kita remove karena kita nggak butuh dia. Oke. Ya. Ya, jadi itu ya. Jadi kita tambahkan teks vektor di sini agar supaya teksnya bisa kelihatan. Ya, teksnya seperti ini kita tambahkan. Ya, jadi ya nanti kita coba lagi ya. Kalau Anda ingin coba lagi silahkan. Jadi caranya seperti itu aja ya. Tinggal kita buat setting di bagian teks. Buat ya, lalu kalian klik pada bagian sini properties. Kalian pilih dynamic text ya, lalu buat di blok seperti ini sampai bawah saja, nggak apa-apa, dipanjangkan saja nggak masalah. Lalu cari teksnya ya, Anda teks cari lalu copy paste kan di sini. Tapi ingat ya, dia harus berdiri sendiri, jangan digabung dengan teks di bagian teori bagian belakangnya nih ya. Jadi dia berdiri sendiri. Oke, jadi seperti itu. Terus setelah ini ya, tinggal nanti kita file save. Oke, ini kita file save as. Oke, save as dulu, saya save as supaya beda-beda ya. Saya save as dulu. Saya save as jadi oke, saya akan save as dia jadi CD interaktif part 2 ya. Part 2. Ini tetap lanjutan. Oke, kita save. Ya, oke, kita saving. Oke, lalu kita sini kita publish settingnya, kita lihat lagi. Ingat ya, publish setting. Oke, publish setting. Oke, kita lihat publish setting ya. Di sini sudah standar with projector sama flash SWF. Ini harus aktif ya. Yang lain dihapus semua. Oke. Lalu tinggal klik pada bagian file publish. Oke, sorry. File publish setting kita kasih namanya. Oke, kadang-kadang harus kita rubah dulu namanya ya. Part 2A lah ya, part 2A C. Oke ya. Oke, file publish. Oke, kadang-kadang bisa jadi kayak gitu, jadi nggak usah khawatir. Biasanya dia udah tersave biasanya. Kita lihat dulu bagian sini apakah benar sudah tersave. Oke, sudah jadi semua sebenarnya di sini. Sudah ada semua. Ya. Oke. Demikian untuk CD interaktif untuk part 2 ya, kombinasi dari sesi yang pertama tadi yang udah lalu masuk ke seri yang kedua. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan Anda. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.